warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pupa Fauzia, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi, Bandung, kelas A3. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap pengolahan sebuah bimbingan belajar yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya Kecamatan Marga Asih, yaitu Bimbel Smart Club. Wawancara dilakukan bersama Ibu Rani Tresnawita selaku owner dan pengolah harian Bimbel Smart Club. Smart Club memiliki 2 cabang yang berpusat di Margahayu Permai dan 1 cabang berada di Permai 2, tepatnya berada di depan Masjid At-Taqwa. Selama pandemi, cabang dari Smart Club ditutup dan semua kegiatan dilakukan di pusat. Smart Club berdiri sejak tahun 2009, berawal dari garasi dan mengajar 3-4 orang siswa ketika beliau cuti hamil. Bertambah karena promosi mulut ke mulut, tetangga ke tetangga, sehingga siswanya bisa mencapai 300 orang siswa. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk meresmikan Bimbel Smart Club dan hal tersebut mendapat dukungan penuh dari keluarga. Visi misi dari Bimbel Smart Club. Visinya adalah memajukan pendidikan khususnya daerah Kecamatan Marga Asih. Misinya adalah membuat suasana belajar yang ramah, rumahan, santai, dan menyenangkan. Struktur organisasi dari Bimbel Smart Club dimulai dari ketua yayasan berada di posisi tertinggi. Kemudian ada ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, koordinator pendidikan, dan guru-guru pelaksana. Total karyawan yang ada di Smart Club itu ada 20 orang guru dan staf 5 orang. Kemudian mengelola manajemen. Itu dari tim marketing, keuangan, koordinator pendidikan. Itu tugas-tugas mereka, kegiatan-kegiatan mereka akan dilaporkan setiap bulannya kepada ketua pelaksana, yaitu Bu Rani. Dan setiap harinya mereka akan bekerja 5-8 jam per hari. Divisi pendidikan juga atau koordinator pendidikan itu tugasnya menyusun kurikulum, di mana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah, oleh dinas, yaitu kurikulum 2013 revisi. Makanya mereka harus update mengenai kurikulum. Selain itu juga mereka mengatur jadwal guru, modul pertemuan dengan siswa, dan lain sebagainya. Pengelolaan kelas yang baik tentunya akan mendukung keterlibatan siswa untuk betah berada di bimbel gitu. Nah, pengelolaan kelasnya itu kalau misalkan TK itu jadwalnya biasanya pagi, dan di pelaksanaan kelasnya itu ada di lantai 1. Karena ini untuk meminimalisir pergerakan yang terduga dari anak-anak TK seperti itu. Kemudian SD, SMP, SMA itu menyesuaikan dengan jadwal sekolah mereka. Jadi kalau misalkan anak SD sekolah pagi, maka mereka bimbel pada siang hari. Dan untuk SMP, SMA juga sama seperti itu. Program kelas yang ada di Bimbel Smart Club yaitu ada Calistung atau Smart Alphabets, itu untuk anak TK, itu untuk pendidikan TK. Kemudian Smart Club itu dari SD kelas 1 hingga kelas 12 SMA, dan itu mengikuti materi pelajaran yang ada di sekolah. Dan untuk strategi pengajarannya, Bimbel Smart Club itu menganggap siswa seperti teman. Ini supaya mereka tidak merasa formal dan agar anak-anak itu lebih dekat dengan para guru maupun staf yang ada di Bimbel Smart Club. Kemudian melakukan hubungan baik dengan siswa,
Terus untuk gurunya sendiri itu harus bisa menguasai materi tentunya, dan harus memiliki ketelitian. Kemudian pengelompokan kelas itu menggunakan small class. Jadi small class itu terdiri dari 3 sampai 8 orang siswa. Metode yang dipakai di Smart Club itu yaitu pendekatan personal. Jadi maksudnya adalah mengajar di pertemuan pertama itu teacher akan melakukan observasi dulu. Nah, pada pandemik sekarang ini, Bimbel Smart Club itu membuka 2 pilihan untuk orang tua siswa untuk bisa memilih kelas mana yang akan diambil, yaitu kelas offline atau online. Jadi kalau misalnya orang tua ingin siswanya belajar secara offline, tentunya harus didukung dengan edukasi dari orang tua bahwa sekarang itu harus bisa menjaga jarak dengan orang lain, seperti itu. Kemudian, dan kalau misalnya kelas offline juga, siswa itu sekarang yang asalnya dari 5 orang siswa atau 6 orang siswa itu akan dikurangi dari mulai jadi 4 orang siswa atau 3 orang siswa. Jadi dalam satu ruangan itu ada 4 orang siswa termasuk dengan gurunya. Jadi 3 orang siswa dan 1 orang teacher, seperti itu. Kalau misalnya untuk offline sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung belajar secara online seperti Zoom, Google Meet. Jebolan dari Smart Club itu bisa masuk sekolah favorit. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya banyak sekali siswa dari Smart Club untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Manajemen keuangan di Smart Club itu semua ketua pelaksana yang memegang kendali uang, seperti itu. Jadi keuangan tersebut akan ditransfer ke yayasan, dan pembagian salary atau gaji untuk guru itu setiap bulan kepada guru dan staf. 40% untuk guru, kemudian 60%-nya untuk manajemen. Kemudian bagaimana perekrutan kerja di Smart Club. Jadi biasanya Smart Club akan membuka lowongan pekerjaan dengan membagikan atau share ke Instagram, sosial media, Facebook, dan status WhatsApp. Kemudian biasanya dari guru-guru yang dikenal, mereka akan mempromosikan juga, sehingga banyak sekali guru-guru yang memang kenalan dari Burani sendiri. Dari perekrutan itu, Smart Club akan membuka tes wawancara, kemudian micro teaching. Nah, di sini guru akan dilihat oleh Burani dan juga tim manajemen untuk dites bagaimana mereka penguasaan materinya, kemudian cara pendekatan kepada siswanya seperti apa, dan hal itu akan diuji coba selama 3 bulan. Dan tentunya uji coba tersebut tidak hanya uji coba, tapi melainkan mereka akan mendapatkan salary juga setiap bulannya. Promosi biasanya kalau tahun-tahun pertama pada Smart Club itu promosinya itu mulut ke mulut, tetangga ke tetangga ya. Dan sekarang itu, dan tahun semakin berkembang ya, zaman semakin berkembang, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, makanya mereka perekrutannya, promosinya juga menggunakan Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Orang tua murid pasti menginginkan hal yang terbaik pastinya untuk anak-anaknya. Dan keunggulan dari Smart Club ini ada yang pertama, itu tryout berbasis komputer. Yang kedua, membantu PR sekolah siswa. Kemudian yang ketiga, jadwal intensifnya dengan UAS, UKK, dan lain-lainnya. Kemudian tes minat bakat ini dikhususkan untuk anak-anak yang berprestasi, tidak hanya akademik saja namun non akademik juga. Akan berfokus kepada tujuan yang akan diraih oleh siswa. Kemudian biasanya basically learning, jadi yang dibutuhkan, dasar-dasar yang dibutuhkan oleh siswa.
Lalu small class, jadi siswanya itu ada 5-8 orang siswa dalam satu kelas. Dan low cost, biayanya murah, biayanya juga per bulan. Kemudian best teacher, jadi guru-gurunya profesional, bagus, ramah, dan terpercaya. Tentunya juga guru-gurunya lebih sangat humble, dan pendekatan kepada siswanya itu sangat bagus. Dan yang terakhir, kelebihan dan homey, jadi suasana belajar di sana itu akan seperti rumahan. Itu dia hasil analisis dan observasi melalui wawancara bersama Ibu Rani Tresnawita. Semoga saja dari video ini teman-teman bisa mengambil ilmunya. Semoga bisnis pendidikan ini atau lembaga pendidikan seperti ini bisa kita ikuti dan bisa memajukan kembali pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Saya Bapak Wijaya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.